Jangan membuat satu berita atau pernyataan yang tambah meresahkan masyarakat. Buatlah berita-berita yang memberi harapan dan sukacita di tengah-tengah situasi seperti ini. Itu jauh lebih baik. Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa kembali bersama dengan saya di YouTube channel saya. Dan kali ini saudara, saya ingin menanggapi salah satu video yang sedang beredar hari-hari ini. Dan saya baru dikirim video ini kemarin oleh salah seorang pemuda. Dan pemuda ini meminta supaya saya menanggapi video ini karena sangat meresahkan. Dan saya sudah menonton secara utuh atau menyaksikan secara utuh video ini. Dan memang video ini sangat meresahkan dan perlu diluruskan. Nah saudara-saudara, untuk itu saya mohon maaf dulu karena saya buat video dalam keadaan hujan, jadi sedikit ribut karena air hujan, saudara yang kasih ya. Saya akan menanggapi video ini bagian per bagian karena di video ini menurut saudara ini atau kakak ini, Tuhan bicara langsung kepada dia untuk sampaikan kepada semua masyarakat untuk tidak divaksin. Apakah benar demikian? Saksikan video ini. Shalom, sahabat hidup untuk bersaksi. Saya Sylvia Titerolobi. Dalam kesempatan ini saya ingin berbagi pesan yang diberikan Tuhan kepada saya, karena kita saat ini sudah ada di akhir zaman. Dia berkata bahwa kita sudah berada di akhir zaman, saudara. Tahukah saudara bahwa kita belum ada di akhir zaman? Akhir zaman artinya zaman sudah selesai, Tuhan sudah datang, ya. Jadi lebih tepatnya saudara, kita menggunakan kalimat kita ada di zaman akhir menjelang akhir zaman. Saat saya sedang pujian, penyembahan dan berdoa, tepatnya pada saat sedang penyembahan, saya sedang penyembahan, Tuhan berbicara pada saya. Tuhan berbicara, Tuhan berkata, jangan kamu suntik vaksin corona. Yang berikut saudara, Tuhan berbicara kepada dia untuk tidak boleh disuntik vaksin. Karena vaksin berasal dari antikristus. Apakah benar demikian? Yang pertama, saudara yang kekasih, tujuan dari vaksin. Tujuan dari vaksin adalah untuk membuat sistem kekebalan tubuh untuk bisa mengenali dan mampu melawan saat terkena penyakit. Itu tujuan dari vaksin. Dan ini merupakan upaya pemerintah yang dinilai efektif untuk mengatasi pandemi COVID-19. Dan beberapa hari yang lalu, saudara, Presiden kita Bapak Jokowi sudah divaksin terlebih dahulu untuk menunjukkan bahwa vaksin tersebut aman meskipun ada pro dan kontra. Tetapi sebagai warga yang baik, kita harus mengikuti apa yang sudah diatur oleh pemerintah. Karena firman Tuhan berkata dalam Roma pasal yang ke-13 bahwa pemerintah itu hamba Allah. Melawan pemerintah sama dengan melawan Allah. Saya akan bacakan firman Tuhan ini dalam Roma 13 ayat 1 dan ayat yang kedua. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayat yang kedua, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah pertanyaannya saudara, bagaimana mungkin saudara di satu sisi Tuhan memerintahkan kita untuk patuh dan taat kepada pemerintah, tapi di sisi yang lain Tuhan
yang teguh, kamu harus percaya dengan sungguh, kamu berdoa, kamu minta kepada Tuhan agar Tuhan rubah air di dalam gelas itu menjadi darah Yesus. Meminta Tuhan merubah air menjadi darah Yesus untuk diminum karena itulah vaksin terbaik. Saya pikir ini teori yang tidak masuk akal. Dengar baik saudara, Tuhan bisa menyembuhkan secara langsung tanpa apapun, termasuk air yang dikatakan oleh kakak. Tuhan bisa sembuhkan secara langsung, tapi terkadang Tuhan bisa bekerja melalui obat-obat, vitamin, dan mungkin juga vaksin, saudara, yang dalam hal ini untuk mencegah virus corona. Tuhan punya banyak cara untuk melakukannya. Jangan pernah membatasi Tuhan. Dan saya baru membagikan saat ini karena tadi sekitar jam 11 siang saya menonton TV One. Saat itu saya menonton Presiden Joko Widodo, orang pertama yang menyuntikkan vaksin corona. Karena itu saat saya menonton itu, saya percaya itu bukan kebetulan. Tuhan memang mau supaya saya menonton acara tadi. Bapak Presiden Jokowi divaksin, itu menunjukkan bahwa vaksin itu aman bagi masyarakat. Bukan konfirmasi dari Tuhan untuk tidak boleh divaksin. Tolonglah untuk menghargai dan menghormati apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah bekerja keras, saudara, untuk mencegah virus corona. Mari kita doakan pemerintah, bukan malah kita tidak mendukung pemerintah. Jadi pesan saya kepada kakak Sylvia, jangan membuat satu berita atau pernyataan yang tambah meresahkan masyarakat. Buatlah berita-berita yang memberi harapan dan sukacita di tengah-tengah situasi seperti ini. Itu jauh lebih baik. Demikian video saya yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu, saudara semua. Kiranya video ini memberkati saudara-saudara semua. Tuhan memberkati.